Oke. Oke, sekali lagi kita akan mempelajari mengenai hari ini kuliah kita akan mengenai prinsip terapi antimikroba ya. Jadi prinsipnya dulu ya. Nah, nanti untuk kedepannya beberapa minggu kedepannya kita akan pelajari satu-satu ya antimikrobanya ya. Oke. Capaian pembelajaran setelah mengikuti kuliah ini, para mahasiswa, jadi kalian semua ya, akan mampu menerangkan definisi antimikroba, antibakteri, antifungal, ya, antivirus, dan lain-lain. Menerangkan mekanisme kerja antimikroba, menguraikan klasifikasi antimikroba, menguraikan faktor-faktor yang menentukan penggunaan antimikroba, ya, dan menerangkan masalah resistensi dan penggunaan antimikroba secara bertanggung jawab. Ya. Nah, definisinya antimikroba yaitu senyawa kimia baik alamiah maupun sintetik ya yang dipakai untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme ya seperti bakteria, jamur, parasit ya. Jadi dalam parasit ini termasuk cacing ya, protozoa, cacing, protozoa, ya dan lain-lain dan virus. Ya, jadi ini semua termasuk dalam kategori antimikroba ya atau kadang-kadang disebut antimikroorganisme ya. Dan antibiotik, apa itu antibiotik? Kita sering dengar perkataan antibiotik ya, yaitu antimikroba yang dihasilkan oleh mikroorganisme lain ya. Jadi kalau antibiotik ini dia biasanya dihasilkan oleh bisa oleh bakteri lain atau oleh jamur ya. Nah, contohnya penisilin ya. Penisilin itu dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum ya. Jadi siapa penemu penisilin? Ada yang tahu nggak? Penemu penisilin. Ada yang tahu siapa itu penemu penisilin? Tidak ada yang tahu ya. Yaitu Alexander apa? Alexander Fleming ya Pak. Iya, Alexander Fleming ya itu tuh yang apa yang rumahnya di Bekasi ya. Nah, si Alexander Fleming ini dia secara tidak sengaja ya menemukan penisilin ya sekitar tahun 40-an kan, 40-an, 1940 begitu ya. Jadi dia duduk lagi di lab ya, terus dia kan lagi kultur bakteri ya dan secara tidak sengaja ada jamur penisilin yang bertumbuh di agar dia ya. Terus dia lihat kenapa kok tempat agar yang ada penisilin ini kok nggak ada jamur ini kok nggak ada tumbuh bakteri gitu. Dia aneh, kenapa? Pasti ada apa-apa nih gitu ya. Nah, ketika dia teliti lagi, ternyata si jamur penisilin ini mengeluarkan zat yang disebut penisilin ya. Dia isolasi sama dia ya. Nah, secara tidak sengaja ya dia menemukan penisilin ya, yaitu sebuah penemuan yang mengubah sejarah kedokteran, ya enggak? Coba bayangkan ya, dulu enggak ada antibiotik ya. Itu baru tahun 40-an loh. 40-an itu baru kelahiran bapak saya ya. Jadi berarti zaman kakek saya nih, kakek dan nenek saya, opung saya ini nih, enggak ada antibiotik. Jadi pakai apa mereka ya? Ya. Jadi antibiotik ini baru seumur kita ini ya, seumur saya ini ya. Maksudnya baru nggak lama itu ya, tahun 40-an baru dimulai ya. Nah, jadi belum ada udah satu abad belum?
Belum 1 abad ya. Nanti kalau 1 abad antibiotik ditemukan, kita adakan pesta besar-besaran ya, perayaan ya, dengan pawai apoteker dan asisten apoteker. Boleh? Nah, pengguna kemoterapi, perkataan kemoterapi ya. Nah, sebenarnya dulu-dulunya dalam farmakologi ya, kalau kita bilang kemoterapi itu mengacu kepada antibiotik ya dan obat-obat antimikroba ya seperti sulfa dan sebagainya ya. Tapi sekarang kemoterapi itu lebih banyak dipakai untuk apa? Untuk penyakit apa? Kemo itu penyakit apa? Kanker. Ya. Cancer. Kanker, Pak. Ya, kanker atau cancer ya. Kalau bahasa Malaysia cancer. Cancer ya. Cancer, oke. Jadi dia adalah penggunaan obat atau zat kimia untuk membunuh sel ya. Kanker kan kemoterapi dia membunuh sel-sel kankernya ya atau membunuh mikroorganisme. Jadi misalnya bakteri, virus kan itu dibunuh juga ya. Jadi disebut kemoterapi secara luas ya. Tapi sekarang kalau kita bilang kita dengar kemoterapi, kebanyakan adalah untuk obat kanker ya. Nah, kemudian ayo coba kalian jodohkan antibakteri untuk membunuh apa? Bakteri, Pak. Ya antifungal, Jamur, Pak. jamur. Ya, antivirus, Protozoa. nah, antiprotozoa, Virus. Protozoa. antihelmintik, Cacing. cacing ya. Ini kalian yang kerja di rumah sakit tahu semua lah ya. Nah, sekarang klasifikasi menurut efeknya antibiotik ya. Udah pernah dengar belum ini bakteriostatik sama bakterisidal? Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Ya, apa itu bedanya? Apalah perbezaannya? Bakteriostatik itu menghambat, kalau bakterisidal itu membunuh. Ya. Jadi bakteriostatik yang namanya asal kata statik ya, kata statik artinya kan statik, nggak bergerak ya, berarti dia menghambat pertumbuhan, tidak sampai membunuh ya. Nah, ada lagi ini keterangannya pada konsentrasi plasma yang aman ya, artinya bukan konsentrasi yang tinggi sekali ya, yang sampai orangnya pun mati ya. Kalau kamu makan kayak kamu makan baygon sampai sampai orangnya pun mati nggak bakterinya? Kalau makan baygon banyak-banyak, bakterinya kira-kira mati nggak? Enggak, Pak. Hah, nggak mati? Orangnya apa yang mati? Ya orangnya udah mati kan bakterinya mati juga karena kan bakterinya makan dari orangnya kan ya. Ya tapi kan ya, jadi pada konsentrasi yang aman pada manusia ya. Jadi tidak boleh konsentrasi tinggi sampai mencelakakan ya. Nah, diharapkan bakteri akan dibunuh oleh kekebalan tubuh kita ya. Jadi bakterinya belum mati semua tapi dia hanya dihambat pertumbuhannya ya. Nah, kalau bakterisidal dia itu membunuh bakteri dengan konsentrasi plasma yang aman bagi manusia ya. Umumnya suatu antibiotik, kalian bisa dengar nggak saya? Putus-putus ya? Dengar, Pak. Dengar ya? Bagus, Pak. Ya, umumnya suatu antibiotik bersifat bakteriostatik pada kadar rendah ya dan bakterisidal pada kadar yang tinggi. Ya, jadi antara bakteriostatik dan bakterisidal itu juga tergantung kadar obatnya ya, dosis obatnya. Oke. Contohnya juga linezolid ya, ada obat namanya linezolid. Dia bersifat bakteriostatik terhadap Staphylococcus aureus ya, ada bakteri namanya Staphylococcus aureus ya dan Enterococcus. Oke, dan linezolid ini bersifat bakteriostatik kepada mereka ya. Tapi dia bersifat bakterisidal terhadap Streptococcus pneumoniae ya. Jadi terhadap bakteri yang lain dia bersifatnya berbeda ya. Nah, klasifikasi menurut spektrum. Kamu udah pernah dengar
yang narrow spektrum sama yang broad spektrum, ya. Spektrum sempit dan spektrum luas, ya. Spektrum yang narrow spektrum dia hanya membunuh bakteri-bakteri dari golongan tertentu, ya. Contohnya penisilin G, ya, hanya untuk membunuh bakteri-bakteri gram positif. Kamu udah tahu kan apa itu bakteri gram positif, ya. Nah, dan cloxacillin untuk bakteri Staphylococcus aureus. Ya, jadi dia bakteri-bakteri yang dia bunuh itu hanya tertentu aja, ya. Jadi dia spektrumnya sempit. Nah, sedangkan broad spektrum, spektrum luas, dia membunuh bakteri-bakteri gram positif maupun gram negatif. Ya, oke. Contohnya golongan quinolone, ya, golongan cephalosporin generasi keempat, ya. Jadi cephalosporin itu ada generasi 1, 2, 3, 4, ya. Nanti kita akan pelajari, ya. Nah, kemudian klasifikasi sekarang menurut mekanisme kerja, ya. Nah, pertama adalah dia menghambat sintesis dinding sel bakteri dan mengaktifkan enzim yang dapat merusak dinding sel. Ya, jadi kalau dinding sel bakteri itu rusak, apa yang terjadi? Jadi obatnya bisa masuk, ya, dan bakteri kalau dinding selnya rusak, dia akan bocor, kan? Itunya apa? Sitosolnya bocor keluar, ya, atau zat dari luar bisa masuk ke dalam, ya, dan bakteri akan jadi keracunan, ya. Nah, contohnya adalah antibiotik. Jadi AB ini antibiotik, ya. Antibiotik beta-laktam, ya. Dia menghambat sintesis dinding sel, ya. Kedua adalah meningkatkan permeabilitas membran fosfolipid sel bakteri. Jadi bakteri itu, ya, dia di luarnya ada dinding sel, ya. Nah, di dalamnya ada membran sel. Ya, jadi ada dua macam sel, ya, dinding sel dan membran sel, ya. Nah, sehingga kandungan intraseluler dapat bocor keluar, ya. Karena dia meningkatkan permeabilitas membran, ya, fosfolipid. Oke, hampir sama dengan ini dan ini, 1 dan 2, tapi yang satu itu ke dinding sel, yang kedua adalah membran, ya. Contohnya adalah golongan polimixin. Oke. Nah, klasifikasi menurut mekanisme kerja yang ketiga adalah menghambat sintesis protein, ya, di mana terjadinya sintesis protein yaitu di dalam ribosom, ya, organel sel yang namanya ribosom, ya. Nah, dalam ribosom bakteria menghambat sintesis protein, ya. Contohnya adalah golongan aminoglikosida dan makrolida, ya. Nah, yang keempat adalah menghambat metabolisme bakteri secara selektif, ya. Jadi bakteri kan juga perlu metabolisme, ya. Nah, kalau dia dihambat maka akan terjadi, ya, suatu gangguan pada bakteri tersebut, ya. Contohnya adalah trimetoprim, ya, trimetoprim. Nah, 5, menghambat replikasi DNA dan RNA bakteri. Ya, kita tahu bahwa DNA dan DNA itu keperluannya untuk apa? Untuk penggandaan sel, ya. Jadi kayak penggandaan sel kan dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, ya. Jadi apa namanya? Pembelahan sel itu, ya. Nah, itu memerlukan DNA. Kalau RNA itu gunanya untuk membuat protein, ya, sebagai untuk membuat protein, ya. Contohnya adalah golongan quinolone, ya. Golongan quinolone ini menghambat replikasi DNA dan RNA. Nah, ini adalah gambarnya, ya. Kalau ini adalah bakteri, jadi yang paling depan ini cell wall, ya. Cell wall ini sini, ya, yang lapisan ini, ya. Nah, dia ada antibakteri yang menghambat pembentukan peptidoglikan ini, ya, di cell wall. Contohnya adalah penisilin, cephalosporin, monobaktam, carbapenem, dan glikoprotein. Nah,
biasanya bakteri yang bekerja dalam menghambat sintesis ini, dinding sel ini, adalah dia aktif kepada gram positif, ya. Karena apa bedanya gram positif dengan gram negatif? Masih ingat nggak yang minggu lalu kan kalian barusan belajar, semester lalu kan barusan belajar mikrobiologi kan? Apakah kalian ingat apa perbedaan antara gram positif dan gram negatif? Ayo yang dapat A, siapa ada yang dapat A nggak mikronya? Dari membrannya Pak yang berbeda. Nah, gimana? Membrannya gimana? Apa bedanya? Kalau yang positif itu membrannya tunggal Pak. Kalau gram positif. tunggal. Kalau yang negatif Kandungan senyawa peptidoglikannya dan dinding selnya bakterinya berbeda, Pak. Iya, ya. Kalau yang gram positif peptidoglikannya tebal, ya kan? Yang negatif dia peptidoglikannya tipis, ya. Nah, jadi sama atau enggak ada atau tipis gitu ya. Tapi yang gram positif itu tebal peptidoglikannya. Jadi karena dia kerjanya adalah menghambat peptidoglikan. Jadi bakteri yang akan terefek, yang akan menimbulkan efek pada bakteri gram positif, karena disitulah dia akan terhambat, ya. Nah, yang nggak punya peptidoglikan ngapain menghambat dia, ya kan? Nah, sekarang ada juga yang menghambat DNA, ya, yang mengganggu DNA. Contohnya adalah nitroimidazole dan nitrofurantoin, ya. Dan menghambat topoisomerase. Ini adalah suatu enzim, ya, topoisomerase. Contohnya adalah quinolone, ya. Dan yang ketiga di sini adalah dia PABA, atau nggak PABA, para amino benzoic acid, ya. Jadi dia menghambat PABA karena dia mirip dengan PABA, ya. Ya, contohnya adalah dia menghambat sintesis folic acid, ya, folat, ya. Nah, contohnya adalah sulfonamida dan trimetoprim, ya. Dan ada yang menghambat sintesis protein, ya. Contohnya adalah macrolide, aminoglycoside, tetrasiklin, tigecycline, chloramphenicol, lincosamide, fusidic acid, dan oxazolindiol. Ya. Nah, ini sekarang kalian pernah dengar nggak apa itu MIC atau MIC? Ya. Minimum inhibitory concentration, ya, yaitu apa dia? Konsentrasi obat di dalam plasma terendah, yang paling rendah, yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, ya. Jadi kita maunya memakai konsentrasi yang lebih rendah. Nah, jadi yang paling rendah itu yang masih dapat menghambat bakteri itu yang mana gitu. Itulah ada MIC, ya. Pada umumnya MIC ditentukan dengan cara mengkultur bakteri di dalam berbagai konsentrasi, ya, antibiotik. Oke. Suatu antibiotik dapat memiliki MIC yang berbeda untuk bakteri yang berbeda. Ya, contohnya pada ceftriaxone, ya, ceftriaxone. Ya, apa itu Rocephin? Kamu ngerti kan apa? Tahu kan Rocephin, ya, ceftriaxone, ya, yang gambarnya apel itu, ya. Nah, ceftriaxone itu MIC terhadap Haemophilus influenza, yaitu 0,001 sampai 0,06 mg per liter, ya. Jadi dalam konsentrasi yang rendah ini dia dapat menghambat Haemophilus influenza, ya. Sedangkan untuk menghambat Staphylococcus aureus dia memerlukan konsentrasi 0,25, ya, 0,25 ya, sampai 128 miligram, ya. Jadi hampir kira-kira ya 10 sampai 100 kalinya ini, ya. J artinya dia lebih aktif terhadap yang Haemophilus influenza daripada terhadap Staphylococcus aureus, ya.
Nah, ada juga minimum bactericidal concentration ya, atau konsentrasi bakterisidal yang minimum, yang paling rendah ya. Nah, singkatannya adalah MBC ya. Konsentrasi antimikroba terendah yang menyebabkan penurunan jumlah koloni sebanyak 99,9% setelah inkubasi semalaman menggunakan metode pengenceran. Ya, nanti ada gambarnya ya metode pengenceran ini ya. Dalam praktek klinis ya, kita lebih banyak memakai MIC daripada MBC. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini ya adalah tabung-tabung reaksi ya yang mengandung berbagai konsentrasi antibiotik ya. Sebenarnya dia itu bukan nggak ada warna biru. Warna biru sini untuk membedakan ya. Kalau birunya lebih tua itu berarti lebih pekat konsentrasinya ya, hanya untuk membedakan. Sebenarnya kalau dalam yang sebenarnya di lab dia warnanya bukan biru ya, dia warnanya adalah kayak kuning gitu, kayak apa sih namanya, kekuningan gitu ya. Nah, ataupun putih ya. Nah, itu dia ini dikasih biru supaya untuk supaya kamu membedakan aja ya. Jadi dari yang pekat ya sampai yang paling encer ya kan. Dan jadi dia gini loh, 64 ya. Nanti diambil setengah, taruh ke sini terus ditambah volume yang sama ya. Jadi kan jadi setengahnya ya, 64 jadi 32, 32 jadi 16, 16 jadi 8, 8 jadi 4, 4 jadi 2, 2 jadi 1, 1 0,5. Habis 0,5 berapa? 0,25 Pak. 0,25 ya. Jadi dia ini bagi 2 bagi 2 bagi 2 terus ya. Nah, kemudian kita teteskan ya mikroorganisme di sini diteteskan ya. Di sini nanti setelah kita udah kasih antibiotik, kita tetesin mikroorganisme ya, bakteri. Nah, habis itu kita inkubasi 24 jam. Kamu tahu artinya inkubasi kan? Masuk ke mana? Inkubator Pak. Inkubator. Inkubator ya. Inkubator tuh kayak oven ya. Kamu kalau kayak di rumah sakit kan ada tuh inkubator untuk bayi-bayi yang baru lahir prematur ya. Kenapa harus taruh di inkubator? Kenapa? Nanti kelihatan yang tumbuh atau enggaknya, Pak. Ya, tapi kenapa masih di inkubator? Karena di inkubator suhunya lebih terjaga. Iya, betul ya. Suhunya berapa? Tergantung sih ada TPC sama, aduh saya lupa satu lagi. Kakak. Pada umumnya berapa pada umumnya? 37 ya. Suhunya pada umumnya kita setel 37 yaitu suhu badan manusia kan. 37 ya. Nah, jadi dia akan diinkubasi selama 24 jam, akan tumbuh ya, akan tumbuh bakteri itu akan tumbuh. Jadi kita lihat di sini yang encer ini ya, yang encer ini dia ada bakteri tumbuh ya. Kalau sebenarnya kamu nggak akan lihat satu titik-titik gitu ya. Kamu akan lihat dia sebagai keruh ya. Jadi ini lebih keruh, ini yang agak kurang keruh, dan ini masih bening gitu ya. Nah, yang masih bening ini, yang nomor 2 ini, yang 2 konsentrasinya 2 ini, dia adalah MIC ya, karena pada konsentrasi ini sudah tidak ada pertumbuhan ya, jadi sudah terjadi penghambatan pertumbuhan ya. Nah, cuman kita nggak tahu nih dalam yang sini masih ada bakterinya, masih hidup nggak tahu ya. Mungkin dia cuman apa, statik aja, nggak bertumbuh ya, tapi dia masih belum hidup gitu ya, masih belum mati gitu ya. Nah, jadi apa yang kita buat kemudian dari sini ya, kita ambil dan 64 nih ya, kita ambil dikit ya, kita masukin ke
media ini media ya yang nggak ada antibiotik. Media ini nggak ada antibiotiknya ya, hanya media aja ya, makanan dikasih protein dan sebagainya ya. Nah, jadi 64 ini kita ambil sedikit cairannya, masukin ke sini ya. Yang 32 ambil dikit, masukin ke sini. 16 masukin ke sini ya, 8 masukin ke sini, 4 masukin ke sini dan sebagainya dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita inkubasi lagi dia 24 jam. Nah, habis itu kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi ternyata di sini masih banyak keruh. Keruhnya keruh banget ya. Di sini ada keruh sampai di sini sudah agak bening tapi masih ada keruh juga. Dan di sini adalah bening. Nah, apa maksudnya? Yang bening ini 32 ini adalah MBC-nya. Artinya apa? Di sini 32 ini sama sekali nggak ada bakteri lagi ya. Bakterinya sudah mati ya. Jadi ketika dia di sini nih sebenarnya di sini dia udah mati. Ya, jadi dia ditumbuhkan lagi, dibiakkan lagi ya, dikultur lagi di media yang nggak ada antibiotiknya, dia tetap nggak tumbuh. Ya. Jadi yang bagaimana dengan yang 2, 4, 8, 16 ini ya. Dia ini terhambat, tetapi ketika kita kultur lagi ya dengan nggak ada antibiotik, dia tetap tumbuh nih. Ngerti nggak? Ya, ngerti nggak kalian? Ya, Pak. Ngerti ya semuanya ya? Paham, Pak. Ya, jadi apa perbedaannya antara MIC dengan MBC ya. Jadi MIC ini dia masih terhambat tetapi belum tentu sudah mati. Ya. Nah, pengsan-pengsan lah dikit gitu ya. Oke. Nah, ini jadi kalau kita menumbuhkan bakteri di lab ini ada dua caranya, yaitu memakai cara cairan tadi itu ya, atau kita memakai agar. Ya, kita bisa pakai agar ya. Pakai agar, kita pakai agar. Jadi kita agar ini mengandung makanan ya. Kita kasih protein, kasih gula, ya kasih makanan. Jadi nanti bakterinya akan tumbuh, ya kan? Nah, contohnya ini, misalnya ini, ya, dia ini nggak ada antibiotiknya, agar aja, ya. Nah, nanti dia yang bulat-bulat ini apa? Ini koloni nih, koloni bakteri. Bakteri kan hidupnya berkoloni-koloni, ya. Nah, ini koloni-koloni anti bakterinya, ya. Jadi dia begitu kita uh, uh, inkubasi, dia bertumbuh jadi banyak, ya. Nah, yang ada antibiotiknya ini, ya, dia begitu kita inkubasi dia sama sekali nggak ada, ya. Nah, yang ada sedikit di sini ketika kita inkubasikan, ini ada antibiotik juga ya. Nah, kita inkubasikan dia ada tapi nggak bertambah. Ya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan ini 7 koloni ya. Begitu kita inkubasikan 1 hari tetap 7 juga ya. Berarti dia adalah bakteriostatik ya, dia tidak bertumbuh ya. Nah, kalau yang ini bakterisida dia sudah mati. Oke. Nah, kalau yang resisten ini ada antibiotik nih, kita kasih antibiotik nih ya. Nah, tapi dia tidak bertumbuh terus, berarti dia resisten ya. Nah, yang ini apa? Yang ini ada 2 strain, ada strain yang resisten, ada strain yang masih sensitif ya. Nah, yang resisten ini, yang putih ini masih sensitif ya. Jadi kita kasih antibiotik. Kemudian ada 2 strain nih, ada strain yang pink ini yang bandel ya, yang tidak sensitif, yang resisten ya, yang pink ini ya. Kemudian setelah dia diinkubasi, yang pink aja yang tumbuh ya, yang ini mati, yang putih ini sudah mati, yang pink yang tumbuh. Nah, jadi yang pink ini adalah strain yang resisten ya, strain yang resisten ya. Nah, jadi dia biasanya kalau strain yang resisten ini dia bandel ya, dia tahan antibiotik ya, dia bandel ya. Nah, nanti dalam ini akan adanya hanya yang namanya selection ya, hanya yang resisten aja yang ada ya, yang bandel. Oke. Sekarang pertanyaan saya nih ya, mana yang lebih baik atau lebih aman?
antibiotik broad spectrum atau narrow spectrum? Ayo coba kalian jawab. Sebenarnya saya mau pakai Vevox, tapi Vevox-nya masih belum jalan ya. Nanti untuk kuliah-kuliah berikutnya lah. Coba kalian jawab. Siapa yang bilang broad spectrum lebih aman? Kamu pilih yang mana? Pilih yang narrow spectrum atau broad spectrum? Yang narrow, Pak. Siapa yang ngomong ini? Saya nggak kelihatan. Rini, Pak. Ini. Terus ada yang beda nggak? Yang lain setuju nggak? Nero apa sih? Nah, ayo coba terangin apa itu narrow. Rin, terangin Rin. Narrow kan antibiotik yang berspektrum sempit. Jadi jadi enggak semua bakteri yang dia hambat gitu. Jadi pilih-pilih kayak gitu. Kan kalau yang berat mah kan luas tuh. Jadi aja semuanya yang misalnya yang bakteri yang menguntungkan itu bisa kehambat juga. Gitu. Oke. Terus ada nggak yang lain lagi? Ada pendapat yang lain nggak? Pendapat lain? Umu, Devika, siapa-siapa ini ya? Pak Ahmad, Supriya, Wagini. Ada pendapat lain nggak? Apakah semuanya setuju dengan Rini? Atep mana nih yang lain nih? Benny? Vina? Nindi? Yang lain-lainnya? Ayo. Bisa dengar nggak kalian? Setuju sama Rini sih, Pak. Setuju ya? Siapa yang beda dengan Rini pendapatnya? Boleh kasih ini nggak? Masukan nggak? Atep? Ya, Pak. Kamu setuju? Kamu pilih broad spectrum atau narrow spectrum? Tergantung kasusnya, Pak. Gimana kamu menjelaskannya? Ya, kalau misalkan masih infeksinya ringan ya pakai antibiotik spektrum sempit, Pak, atau narrow spektrum, Pak. Cuma kalau misalkan bakterinya udah bandel, udah resisten, udah meluas, menyebar banyak ya bakterinya, Pak, pakai antibiotik spektrum luas, broad spectrum. Kayak gitu, Pak. Paling ditentuin dulu sama ini sih jenis itunya infeksinya kayak gimana, Pak. Kalau makin infeksinya makin berat, ya terpaksa pakai itu pas spektrum luas atau yang lebih tinggi itunya golongan antibiotiknya. Oke. Yang lain setuju nggak dengan siapa? Atep. Setuju, Pak, sama Setuju, Pak. Setuju Rini atau setuju Atep? Pilih Rini atau pilih Atep? Iya ya, jadi dua-duanya betul ya. Jadi tergantung dari kasusnya itu betul ya. Dan terutamanya kalau misalnya kita nggak tahu bakterinya ya, kalau kita nggak tahu bakterinya dan orangnya itu sakitnya cukup parah ya, dan kita bisa menggunakan yang broad spectrum ya. Tapi kalau kita tahu bakterinya ya, kita bisa menduga-duga ya. Nah, lebih baik kita gunakan Nero karena kalau Nero itu
kuman-kuman yang baik ya. Jadi bakteri-bakteri baik, mikroorganisme baik itu nggak ikut terbunuh ya. Misalnya kalau kamu ini nih, misalnya kalau polisi atau militer ya mau mencari seorang teroris gitu, misalnya ada teroris ya masuk ke kampung ini, kampung A gitu. Apakah teroris itu akan ditembak dengan pistol atau dibom dengan bom? Yang mana? Pistol Pak yang lebih aman. Iya, pistol ya. Kalau dibom, Ditembak ya. nanti kalau dibom apa yang terjadi? Semuanya, Pak. Ya, nanti Semuanya terkena. iya, seluruh kampungnya nanti malah kena mati ya. Nah, jadi itulah prinsipnya kan. Kalau kita pakai broad spectrum itu seakan-akan kita bom, ya kan? Nah, kalau kita narrow spectrum itu kita target kepada ini, gitu ya. Dan kalian juga kan pernah sering dengar atau sering juga mengalami kalau kalian makan antibiotik broad spectrum ya, seperti amoxicillin ya. Kalau sampai seminggu gitu apa yang terjadi? Biasanya efek sampingnya. Apa yang terjadi, Tep? Resisten Pak. Resisten kan kita nggak bisa ngerasain, tapi apa yang terjadi di kitanya? Biasanya kalau kita pakai antibiotik broad spectrum. Mungkin jadi ini Pak, apa namanya, penyakitnya jadi makin parah Pak. Atau bisa lemes ke badan Pak. Kenapa jadi lemes ya? Kenapa jadi lemes? Coba yang lain ngebantu Atep dong. Kalau kita pakai antibiotik ini udah di ini belum sih ya? Udah direkod ya udah. Apa efek samping antibiotik yang paling sering dialami? Terutama yang broad spectrum. Mual muntah ya Pak. Satu lagi? Bibir kering, Pak. Iya. Satu lagi yang Merah-merah, paling Pak. penting. Kerusakan Oke. hati. Aduh, jangan Merah-merah yang kulit, berat-berat dong, yang nggak berat, yang umum. Gatal. Alergi, Pak. Alergi Alergi ya. paling. Tapi yang ada hubungannya dengan yang saya mau ngomong ini, yaitu di apa? Diare ya. Jadi coba deh kamu cobain ya, pakai antibiotik yang broad spectrum misalnya kayak amoxicillin ya, dosis tinggi ya. Dan kamu pakai lebih dari 1 minggu ya. Biasanya akan terjadi diare. Kenapa dia terjadi diare? Kenapa? Karena tadi seperti yang Rini bilang. Apa? Karena kan kalau pakai broad spectrum itu kan semua bakteri baiknya juga ikutan dibom ya Pak. Jadi untuk di pencernaan itu biasa kan kita kan ada bakteri baiknya. Jadi itunya juga ikutan kemusnah juga. Jadinya mungkin bisa mengakibatkan diare dari situ Pak. Iya, betul ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi pagi ya. Jadi kan dalam tubuh kita ada bakteri-bakteri yang baik ini kan. Kan kita makan Yakult. Yakult itu apa? Yakult. Lactobacillus. Iya, itu kan bakteri kan, ya, Bakteri baik, bakteri. Pak. Ya, apa namanya? Bio apa? Bakteri baik ya. Nah, itu dia membantu dalam pencernaan kita ya. Bayangkan kamu kalau nggak ada bakteri apa yang terjadi? Makan soto ya. Begitu keluar ke toilet, keluarnya baunya soto juga, betul nggak? Iya, Pak. Nggak ada bakteri kan, ya. Nah, nggak dicerna gitu ya. Oke. Jadi kita setuju bahwa sebaiknya kita memakai neuro ya, kecuali kalau pasiennya terlalu parah ya, atau perlu kita nggak tahu bakterinya apa gitu ya, mungkin campuran bakteri juga ya, jadi kita pakai broad spectrum ya.
Nah, kita terus ya. Tadi ada yang menyebutkan kalau nggak salah Atep ya atau Yuda Atep kali ya yang mengaitkan pemakaian broad spectrum dengan resistensi. Ya betul ya. Kalau kita tidak secara tidak bertanggung jawab menggunakan antibiotik ya maka akan terjadi resistensi. Oke. Nah, resistensi itu adalah kemampuan mikroba untuk berkembang biak ya meskipun diberikan obat dengan konsentrasi yang bakterisidal ataupun bakteriostatik ya. Nah, resistensi mikroba merupakan suatu ancaman ya karena apa? Karena kalau sudah nggak ada lagi antibiotik yang bisa dipakai ya nanti mikrobanya merajalela ya. Dan biasanya disebabkan karena pemakaian antimikroba secara sembarangan ya yang tadi kita nembak-nembak sembarangan itu ya. Nah, penyebab-penyebab resistensi ya pertama adalah mikroba memproduksi enzim yang dapat menguraikan obat ya. Nah, ini mikroba ini ya lebih pinter daripada orang ya. Dia nggak sekolah, dia nggak kuliah tapi dia pinter ya. Dia bisa memproduksi enzim. Dia sekarang nih dia nggak ada enzimnya ya, tapi begitu dikasih antibiotik ya tiba-tiba dia produksi enzim yang dapat menguraikan antibiotik itu. Ya, contohnya adalah beta laktamase. Itu suatu enzim yang dibuat oleh bakteri ya yang dapat menguraikan penisilin ya. Dan juga enzim asetilasi yang dapat menginaktifkan aminoglikosida ya. Jadi si bakteri itu punya jalannya ya. Nah, yang kedua adalah modifikasi pada struktur membran sel ya sehingga obat tidak dapat masuk. Jadi kan kalau dalam membran itu kan kalau kalian belajar fisiologi ya ada banyak channel-channel ya, gate-gate itu ya, gerbang-gerbang ya untuk pemasukan zat-zat ya. Nah, sekarang kalau sudah dimodifikasi gerbangnya tutup semua ya. Jadi obat pun tidak dapat masuk ya. Ya, seperti kita sekarang nih tutup border katanya kan, nggak ada pesawat yang boleh masuk supaya nggak ada COVID gitu ya. Nah, misalnya bakteri Pseudomonas aeruginosa ya dapat menginaktifkan protein porin D2 pada membran sel ya sehingga antibiotik imipenem tidak dapat masuk ke dalam sel ya. Jadi kamu tahu imipenem kan? Meropenem, imipenem tahu nggak? Tahu. Tahu Ya. Pak. Golongan Yang- tinggi, Pak. Iya, udah kerja kan tahu ya. Meropenem apa? Meronem ya namanya ya. Imipenem apa? Imipenem. Mereknya. Imikos ya. Hah? Nah, jadi mereka Imikos Pak. jadi dia ini bakteri ini ya yang tadinya imipenem kan bisa untuk Pseudomonas aeruginosa ya. Nah, tapi dia dapat menginaktifkan protein porin D2 ya pada membran sel sehingga antibiotiknya tidak dapat masuk ke dalam sel bakteri itu ya. Sehingga dia menjadi resisten ya, dia tidak berdaya guna. Oke. Nah, yang ketiga adalah membuat pompa efflux yang dapat mengeluarkan obat dari sel. Jadi, kalau obat itu masuk, cepat-cepat dikeluarkan oleh bakteri itu ya sehingga obat itu tidak menimbulkan ya, tidak dapat menghambat bakteri itu karena cepat-cepat dikeluarin lagi ya melalui suatu pompa yang disebut pompa efflux. Ya, jadi pinter itu bakteri ya. Bentar ya, saya mau cas saya punya laptop dulu. Contohnya adalah Staphylococcus aureus ya, membuat pompa efflux untuk menghindari quinolon. Ya, contoh quinolon itu kan ciprofloxacin itu ya, ciprofloxacin ya. Ada kan cipro apa sini. Nah, mengubah struktur molekul target dari obat antimikroba. Jadi misalnya beberapa strain Enterococcus ya dapat mengubah struktur protein pengikat penisilin
sehingga mengurangi ikatannya terhadap cefalosporin. Ya, kalian tahu bahwa antara penisilin dan cefalosporin itu adalah seperti saudara sepupu, ya, mereka hampir sama, ya. Jadi cefalosporin ini dapat menggunakan protein pengikat penisilin, ya. Nah, apa biasanya protein pengikat penisilin ini, ya, dia yang membawa molekul obat itu kemana-mana, ya. Nah, nanti kalau dia tidak ada protein itu, ya, maka si obat itu cepat akan di metabolisme, ya. Nah, jadi beberapa strain ini dia ubah proteinnya, ya, sehingga proteinnya itu nggak bisa ngiket, ya, nggak bisa ngiket ke cefalosporin, ya. Contoh lain adalah bakteri mengubah struktur enzim dihidrofolat reduktase yang menjadi target aksi trimetoprim. Ya, kalian tahu trimetoprim sama obat-obat sulfa, ya. Mereka adalah dia itu menghambat dihidrofolat reduktase, ya, reduktase. Oke. Nah, kalau enzim ini diubah strukturnya, si trimetoprim ini nggak bisa ngenalin, ya. Nah, dia nggak bisa ngenalin, dia nggak bisa membuat apa-apa. Oke. Jadi pinter bakteri-bakteri ini, ya. Jadi ini adalah gambarnya, ya. Jadi yang pertama decrease uptake or increase export. Jadi kan obat mau masuk, ya. Jadi dia akan mengurangi pemasukan obat ini, ya, atau dia menambah pengeluarannya dengan efflux tadi, ya. Jadi dia menolak obat-obat itu masuk ke dalam sel, ya. Ada juga dia itu misalnya mengubah enzim, ya, dan ataupun target antibakterial yang lain, ya, seperti trimetoprim. Terus ada yang mengurangi afinitas, ya, terhadap protein binding, ya, bindingnya protein ini, ya, for antibakterial. Contohnya adalah cefalosporin. Mutated, jadi mutasi komponen ribosom, ya, dapat menurunkan aktivitas, ya, ikatan antibakteri, ya, di sini. Jadi di ribosomnya, ya, misalnya adalah macrolide, aminoglycoside, ya, tetracycline, fusidic acid, glucosamate, oxazolidine. Oke. Nah, biochemical modifications of antimicrobial. Nah, ada juga yang langsung, ya, langsung mengubah struktur obatnya. Contohnya adalah beta-lactam, ya. Beta-lactam ini adalah suatu ring, suatu cincin beta-lactam, ya. Dia akan dimusnahkan oleh enzim beta-lactamase. Oke. Kemudian aminoglikosida dan kloramfenikol itu dapat diuraikan oleh asetil transferase, ya. Nah, sekarang kita sampai sini, tadi resisten udah, ya, cara kerja antibiotik udah. Sekarang faktor-faktor pertimbangan dalam seleksi antimikroba, ya. Nah, pertama adalah identitas mikroorganismenya, ya. Jadi kalau kita kan untuk supaya kita dapat mengenal, kita mau mencari obatnya nih, ya. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu siapa, ya, mikroorganismenya. Kedengaran nggak ini? Den, kedengaran. Nah, keampuhan antimikroba untuk membunuh atau menghambat mikroba tersebut, ya. Keampuhan antimikroba untuk membunuh atau menghambat mikroba tersebut. Tempat infeksi juga perlu, ya. Jadi tempat infeksi ini, lokasinya gitu maksudnya, ya, dapat mempengaruhi pertimbangannya, ya. Faktor pasien, keamanan obat tersebut, dan biaya pengobatannya, ya. Jadi kalian kan kerja di rumah sakit kan tahu, ya, antibiotik ada yang mahal sekali, ya. Nah, kemudian, Iya, Pak. pertama adalah identifikasi mikroba, ya, identifikasi mikroba. Untuk dapat memilih obat yang tepat, maka idealnya kita masih tahu, ya, mikroba penyebabnya. Oke. Caranya itu kita mengkultur mikroba tersebut di dalam lab,
ya dengan menggunakan sampel yang sesuai ya. Misalnya kalau orang itu dicurigai ada infeksi saluran kemih, maka kita ambil urinnya yang kita kultur ya. Nah, kalau orang itu infeksi paru-paru ya atau saluran pernafasan ya, jadi kita mengambil sputum ya atau bahasa Indonesianya phlegm atau dahaknya ya, phlegmnya atau dahaknya ya, kahak kalau bahasa Melayu ya, kahak, dahak untuk dikultur ya. Atau swab kulit kalau penyakit kulit ya. Jadi kayak sekarang kan swab COVID itu ya. Nah, bisa kulit itu kalau misalnya luka koreng ya, kita mau tahu apa ada bakteri apa. Ya pakai cotton bud itu kita swab dia, habis itu kita kultur ke dalam agar ya. Ataupun darah bisa ya kalau kita mencurigai ada infeksi sistemik ya. Jadi kita pakai darah ataupun kalau misalnya dalam otak ya kayak meningitis ya. Jadi kita menggunakan cairan cerebrospinal ya, cairan yang di otak dan sumsum tulang di tulang belakang ya, cairan cerebrospinal. Oke. Kultur bakteri diperlukan 24 sampai 48 jam ya. Nah, kemudian kultur mikobakteri. Nah, mikobakteria ini adalah penyebab dari TBC ya. Biasanya kita bilang Mycobacterial tuberculosis ya atau TB ya, Mycobacteria TB. Oke. Itu dia lama itu ya, memerlukan 6 sampai 8 minggu. Jadi kamu bayangkan kalau sekarang kamu kirim untuk kultur baru sekitar 2 bulan kemudian ya kembali hasilnya ya. Nah, biasanya kalau orang itu sudah dicurigai banget ya, dia akan dimulai terapi dulu ya supaya ya lumayan kan 2 bulan udah diterapi dengan obat kan pasti akan lebih sembuh daripada enggak kan. Nah, kemudian kultur jamur. Kultur jamur itu bervariasi ya. Dari 2 hari kalau kamu di lab mikro itu jamur yang paling banyak sekali ada di kena kultur, maksudnya yang gampang tumbuh itu adalah Candida ya. Candida itu gampang banget tumbuh ya. Nah, 1-2 hari pun kelihatan tumbuhannya ya, tumbuhnya. Tapi kalau misalnya kayak Aspergillus ya itu agak lama ya, bisa sampai 4 minggu. Oke. Nah, virus biasanya dites dengan PCR ya, PCR. Oke. Kemudian untuk bakteri setelah terlihat koloni-koloninya maka akan diambil untuk dibuat gram stain. Ya, jadi kamu lihat ya dalam cawan Petri itu ya, dia ada koloni-koloni ya. Jadi koloninya itu kita bisa kerat sedikit ya, kita ambil sedikit atau kita swab ya. Dan kita buat gram stain. Kita ambil terus kita buat pewarnaan gram ya, gram stain, pewarnaan gram ya. Dan kita akan melihat di bawah mikroskop ya untuk melihat apakah ini gram positif atau gram negatif. Oke. Nah, setelah itu kita akan lakukan isolasi ya untuk mengetahui jenis bakterianya. Ya. Nah, biasanya juga sekalian dites sensitivitas terhadap beberapa jenis antibiotik ya. Maka tes ini juga sering disebut microbiology culture and sensitivity ya. Jadi kultur dan sensitivity. Nah, seperti ini ya. Ini kan kalau kita kulturnya agarnya itu bisa agar miring ya, agar miring seperti ini ya atau agar di dalam cawan Petri ya. Dan macam-macam ini ya, bakteri juga agak cerewet ya. Ada yang bakteri sukanya makan darah ya. Jadi itu agarnya dikasih darah domba ya. Ada bakteri yang mau dikasih macam-macam lah ya, susu dan sebagainya ya. Nah, kalau tempe sih nggak ada lah bakteri mau suka tempe ya, karena tempe juga itu kan dari fang jamur ya. Nah kemudian kalau kamu lihat ini, nah di sini inilah yang disebut sensitivitas ya. Jadi cakram ini sebenarnya bukan tablet ya, tapi ini adalah kertas ya, semacam kertas. Chat siapa ini?
Ya, semacam kertas ini ya yang sudah ada dikasih antibiotik dalamnya, ya. Nah, jadi ini kalau ini kita tumbuhkan bakteri ya. Ini bakteri sini ya, mungkin Bacillus atau E. coli atau apa ditumbuhkan di sini. Kita lihat di sini tumbuh bakteri. Nah, kalau yang enggak ada antimikroba ya ataupun ada antimikroba tapi antimikroba yang sudah resisten, dia nggak kelihatan sama sekali zona ini ya. Ya, jadi yang ada transparan ini disebut zona inhibisi ya. Jadi kalau kita lihat ini kan yang paling besar zona inhibisinya ya. Dan ada zona inhibisi yang nggak bersih ya seperti yang ini dia masih ada sedikit-sedikit kan ya, makanya ini disebut parsial. Kalau ini namanya parsial ya, parsial. Kalau ini betul-betul ya, betul-betul clear ya, berarti kuat dia antibakterinya. Oke. Nah, juga kita adakan gram stain. Kalau gram stain kamu kalau masih ingat ya, kalau gram yang mana yang gram positif, mana yang gram negatif antara dua ini? Coba. Yang merah atau yang coba sekarang saya tanya yang gram positif yang mana? Warna ungu, Pak. Yang bawah atau Ungu, atas? Pak. Bawah, Pak. Bawah. Ya, bawah ya. Jadi ungu ini adalah gram positif ya, yang merah ini adalah gram negatif. Ya. Nah, jadi itu caranya dia membuat gram gitu ya. Nah, sekarang ada yang namanya terapi empiris ya, karena tadi yang sudah kita sebutkan untuk mengidentifikasi mikrobanya itu akan memakan waktu ya, paling cepat juga 2 hari ya. Maka biasanya dokter akan memulai memberikan antibiotik meskipun hasilnya belum ada ya. Nah, jadi terutama jika kondisi pasien sudah cukup serius. Ya, jadi kita harus memberikan antibiotik. Nah, ini sering disebut dengan terapi empiris, empirical therapy, terapi empiris ya. Prinsipnya ialah berdasarkan best guess. Kamu tahu apa artinya best guess ya? Menerka, terkaan yang paling baik gitu ya. Jadi dia menerka bakteri penyebab yang besar kemungkinannya. Jadi yang kemungkinannya besar bakteri penyebabnya. Oke, misalnya infeksi saluran kemih, ya kemungkinan besar adalah E. coli, ya, E. coli, ya. Nah, infeksi kulit biasanya adalah disebabkan oleh Staphylococcus epidermidis. Oke, nah setelah hasil kultur keluar, maka antibiotik dapat diganti sesuai dengan hasil kultur. Jadi dokter akan kasih dulu ya antibiotiknya yang empiris ya. Nah, seenggak-enggaknya untuk beberapa hari. Nanti kalau sudah keluar kulturnya kita cocokin. Bener nggak nih? Ya, kalau antibiotiknya ternyata salah ya, maka kita harus mengikuti yang diusulkan di dalam kultur obat itu. Ya. Siapa lagi yang chat ini nih? Oke. Keampuhan antimikroba tadi ya kita sebut yang kedua. Jadi yang tadi kamu sudah tahu narrow spectrum dan broad spectrum ya. Tapi kalau kalian baca buku ada juga yang disebut extended spectrum. Ya, apa itu extended spectrum? Yaitu modifikasi pada struktur obat ya sehingga yang tadinya hanya spektrum tertentu ya khasiatnya diperluas meliputi beberapa mikroorganisme pada spektrum lainnya. Oke. Nah, misalnya ya ampicillin dan amoxicillin ya. Masih turunan penisilin yang ampuh untuk gram positif. Ya, jadi umumnya ya turunan penisilin itu adalah untuk gram positif ya karena dia itu mempengaruhi cara kerjanya itu adalah untuk membuat dinding sel ya peptidoglikan yang ada pada gram positif lebih daripada gram negatif ya. Nah, tapi pada ampicillin dan amoxicillin ya ditambahkan beberapa gram
negatif, artinya dia juga ampuh untuk beberapa gram negatif. Ya, jadi gram positif tambah beberapa gram negatif. Ya, makanya kedua obat ini mempunyai spektrum yang agak extended, ya, agak tambah sedikit, ya, plus. Oke. Nah, bakteriostatik dengan bakteriosidal itu biasanya tergantung dosis obat, itu sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Nah, sekarang lokasi infeksi yang mempengaruhi ya. Nah, ada beberapa lokasi infeksi yang sukar untuk dicapai obat antibiotik ya. Misalnya otak dan saraf pusat. Kenapa otak itu susah dicapai? Karena Banyak mengandung lemak ya, Pak. Selektif permeabilitas, Pak. ya, karena dia ada sawar darah otak ya, blood-brain barrier atau sawar darah otak yang sangat selektif, ya, sangat ketat, ya, nggak boleh sembarangan orang, sembarangan zat boleh masuk, ya. Nah, kalau kuku dia kenapa susah untuk obat itu masuk ke kuku karena sifat kuku sendiri ya. Kuku ada darah nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada darah ya. Kalau kamu ada darah nanti kalau gunting kuku berdarah-darah dong ya. Dan kuku juga dibuat, kalau kuku itu bisa nyerap air nggak? Bisa, Pak. Bisa nyerap air kuku. Jadi kalau kamu celupin itu, kuku kamu tetesin air, airnya masuk ke dalam kamu punya tubuh. Kira-kira kuku bisa nyerap air nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, kuku Enggak. ya. Jadi kuku itu agak susah ya. Kalau kuku itu bisa tumbuh jamur ya. Nah kalau udah tumbuh jamur, kita mau sembuhin tuh agak susah, lama, itu bisa sampai 6 minggu ya kuku ya. Empedu, tulang juga susah nih untuk masuk ke dalamnya ya. Nah untuk dapat melewati sawar darah otak ya, yaitu zat atau obat itu harus larut dalam lemak ya. Contohnya adalah chloramphenicol dan metronidazole. Dia larut dalam lemak sehingga mudah masuk ke susunan saraf pusat ya, CNS ya, susunan saraf pusat. Sedangkan antibiotik beta-lactam ya, mereka akan terionisasi pada pH fisiologis. pH fisiologis itu pH tubuh manusia ya, semacam 7,1 sampai 7,4 gitu ya. Nah, maka sukar larut dalam lemak ya, karena dia terionisasi. Jadi dia sukar larut dalam lemak. Oke. Namun pada meningitis, selaput sawar darah otak mendapatkan peradangan ya. Sehingga akan terjadi kebocoran dan obat dapat masuk, yaitu pada meningitis ya, meningitis atau meningitis. Nah, faktor-faktor lain bagi untuk menembus BBB, blood-brain barrier ya, yaitu berat molekul obat ya, molekul-molekul kecil dapat menembus lebih mudah daripada molekul-molekul besar ya. Ya pasti ya. Misalnya vancomycin memiliki berat molekul ya, berat molekulnya besar ya, karena vancomycin itu polipeptida ya, besar ya, susah menembus blood-brain barrier ya, jadi dia susah untuk masuk ke otak atau susunan saraf pusat ya. Dan kedua adalah ikatan protein. Obat-obat yang terikat dengan protein tidak dapat menembus blood-brain barrier ya. Kemudian faktor pasien, yang tadi kan ada beberapa faktor ya, faktor pasien ya. Satu adalah kekebalan tubuh pasien ya. Nah, pasien yang mempunyai kekebalan tubuh yang lemah ya, misalnya mereka yang ada ya, kalau orang ya terutama di Paris juga banyak orang yang minum alkohol ya. Nah, orang yang mabuk-mabukan minum alkohol itu biasanya dia
kurang gizi ya. Kalau udah kurang gizi, dia akan mempunyai kekebalan tubuh yang lemah ya. Orang diabetes sama ya, kekebalan tubuhnya lemah ya. HIV apalagi ya, kurang gizi, penyakit-penyakit autoimun, hamil, lansia, atau yang sedang menggunakan imunosupresan ya. Ada orang yang menggunakan imunosupresan ya, sehingga dia mudah untuk mendapatkan ya penyakit ya, infeksi ya, karena dia kan kekebalan tubuhnya lemah ya. Nah, orang-orang seperti ini yang kekebalan tubuhnya lemah ya, mereka memerlukan obat antibiotik dengan dosis yang lebih tinggi ya, dan durasinya lebih panjang ya. Jadi kita memberi mereka durasi lebih panjang. Nah, yang kedua adalah faktor penurunan fungsi ginjal ya. Kalau kita tahu bahwa kalau terutama untuk obat-obat yang dikeluarkan melalui ginjal ya, dapat terjadi akumulasi obat. Nah, bagi obat-obat yang toksik maka mungkin diperlukan dosis yang lebih rendah. Ya, contohnya adalah vancomycin dan aminoglikosida ya. Nah, yang ketiga adalah penurunan fungsi hepar. Obat-obat yang dieliminasi hanya oleh hepar ya, mungkin akan terakumulasi. Maka diperlukan penurunan dosis juga. Nah, faktor yang keempat adalah peredaran darah atau perfusi. Oke. Penurunan peredaran darah di suatu tempat ya, misalnya ujung-ujung kaki pada penderita diabetes atau pada gagal jantung. Ya, kalau gagal jantung untuk seluruh tubuh ya, dia akan mengalami kekurangan penderita diabetes tadi atau gagal jantung ya. Konsentrasi antibiotik akan berkurang di tempat tersebut karena peredaran darah kurang ke sana ya. Pada orang yang sakit parah, misalnya shock atau sakit di ICU ya, maka perfusi darah di saluran cerna akan kurang baik. Jadi karena kan dia udah di ICU kan ya. Nah, perfusi darah ke saluran cerna itu kurang baik sehingga kalau kita kasih oral nanti dia nggak terabsorpsi ya, maka absorpsi oral berkurang ya, dan lebih baik kita memakai IV ya, injeksi IV. Oke. Nah, kemudian contohnya ini ada contoh, banyak contohnya ini ya peredaran darah ini. Oke. 5 adalah kehamilan dan menyusui. Ya, obat-obat tertentu dapat menyebabkan kelainan janin dan juga terdapat di ASI sehingga dapat membahayakan bayi yang sedang menyusui. Ya, bayi yang menyusui atau bayi yang minum susu ya. Ini. ASI sehingga dapat membahayakan bagi yang menyusui. Boleh nggak bayi yang menyusui? Bayi yang disusui ya? Hah? Yang sedang menyusui ya? Yang sedang menyusui ya, bukan bayi yang menyusui ya, yang sedang menyusu, betul nggak? Apa gimana tuh ya? Disusui, Pak. Iya, terdapat di dalam ASI sehingga dapat membahayakan bayi yang sedang menyusu, boleh nggak? Sedang menyusu, bukan menyusui ya, menyusu ya. Oke, yang keempat adalah faktor usia ya. Nah, neonatal atau bayi baru lahir ya, ginjal dan heparnya belum berfungsi dengan baik ya. Obat akan terakumulasi sehingga dia akan menjadi keracunan atau efek samping ya. Misalnya adalah chloramphenicol dan sulfa. Oke.
tetracycline dan quinolone ya mesti dihindarkan pada anak-anak karena akan mempengaruhi pertumbuhan tulang dan sendi ya. Jadi kalau yang anak-anak yang lahir tahun 70-an nih, 60-an 70-an ya, ketika banyak dipakai chloramphenicol pakai apa? Tetracycline ya, maka akan terjadi giginya terjadi hitam-hitam ya karena pengikatan kompleks antara tetracycline dengan gigi ya. Dengan apa? Kalsium yang di gigi ya. Nah, para lansia mengalami penurunan fungsi ginjal dan hepar ya sehingga mereka juga perlu berhati-hati memberikan obat kepada mereka. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai rute administrasi ya. Pada umumnya kita berikan secara oral ya untuk infeksi ringan dan dapat dipakai pada rawat jalan. Oke. Atau kita pakai IV untuk infeksi parah atau bila obat tidak tersedia dalam bentuk oral. Ya, jadi kita bisa pakai IV kalau dia infeksi parah. Misalnya cephalosporin generasi 3, hampir semuanya adalah IV. Ya. Dan vancomycin tidak dapat diserap oleh usus. Maka untuk tujuan infeksi sistemik, jadi kalau kita mau infeksi itu sistemik supaya si vancomycin itu masuk ke dalam darah ya, karena dia tidak diserap, maka kita harus berikan secara IV. Tetapi untuk infeksi usus besar, kalau infeksinya di dalam usus besar, maka kita berikan secara oral ya. Kenapa kita berikan secara oral? Ya, karena kenapa kita berikan secara oral? Karena dia diharapkan untuk di dalam usus. Ya, jadi dari saluran pencernaan masuk ke usus, disitulah tempat dia yang terakhir. Ya, nah, jadi kalau vancomycin ini tidak diserap, dia ada di usus, dia akan membantu dia dapat digunakan untuk itu tujuan infeksi lokal tadi itu ya, yang di usus besar. Ya, ngerti nggak kalian? Paham nggak? Ya, beberapa slide lagi, mungkin 2-3 slide udah habis ya. Kombinasi antibiotik ya, umumnya usahakan gunakan antibiotik tunggal. Ya, kombinasi kadang-kadang diperlukan untuk memperluas spektrum antibiotik. Ya. Nah, hal ini terutama bila kita tidak mengetahui mikroba penyebab ya, atau kalau ada lebih dari satu mikroba penyebab. Jadi dia akan terjadi kalau dia mempunyai lebih dari satu mikroba penyebab ya. Efek sinergis dari antibiotik-antibiotik. Misalnya, kamu tahu nggak apa itu efek sinergis? Efek sinergis itu efek saling menguntungkan. Ya, misalnya aminoglikosida ditambah beta-laktam pada infeksi yang disebabkan oleh gram positif. Tadi kan saya sudah bilang bahwa beta-laktam itu lebih kepada gram positif ya, dan sedangkan aminoglikosida lebih kepada gram negatif ya. Nah, kalau dia diberikan kepada beta-laktam untuk menambah efektivitas atau khasiat beta-laktam ya, dan menghindari terjadinya resistensi ya, misalnya Mycobacterium TB itu dikenal resisten pada banyak antibiotik ya, maka diberikan dalam kombinasi untuk mencegah resistensi terhadap kepada salah satu antibiotik ya. Ya, misalnya kan kalau TB ini dia banyak resisten ya kepada antibiotik. Jadi kalau kita kasih dia dalam kombinasi ya, kita harapkan misalnya dia resisten sama obat A ya, dia masih bisa dibunuh obat B. Kalau resisten obat B masih bisa dibunuh obat C gitu ya. Karena dalam satu infeksi itu dia mungkin ada strain-strainnya ya, ada strain yang resisten resisten terhadap rifampicin, ada yang terhadap ethambutol ya, ada yang terhadap isoniazid dan sebagainya. Ya. Kemudian
Tapi ada kerugian juga kombinasi antibiotikroba ini, ya, karena dapat menyebabkan terjadinya resistensi bila kombinasi ini tidak diperlukan, ya. Tadi saya bilang dia dapat mencegah resisten, tapi dia juga dapat menyebabkan terjadinya resisten, ya. Kalau misalnya kita sebenarnya nggak perlu kombinasi, tapi kita buat kombinasi seenaknya, ya. Nah, obat-obat yang bersifat bakteriostatik, ya, dapat menghambat efek bakteriosidal dari antibiotik, ya, misalnya tetrasiklin. Tetrasiklin itu bakteriostatik, ya, dia dapat menurunkan khasiat penisilin yang bakterisidal. Kenapa? Karena biasanya, ya, misalnya kan penisilin ini dia tuh kerjanya adalah menghambat sintesis peptidoglikan, ya, sintesis dinding sel. Nah, siapa yang memerlukan sintesis dinding sel? Yaitu bakteri yang baru atau bakteri lama yang memerlukan sintesis dinding sel? Lama ya, Pak? Bakteri baru atau bakteri lama? Yang perlu bikin dinding sel lagi? Baru. Baru ya. Pak. Nah, jadi Baru. kalau bakteriostatik, dia kan menghambat pertumbuhan, berarti nggak ada bakteri baru, ngerti nggak? Ya. Nah, jadi kalau kita kasih bakteriostatik, ya bakterisidalnya percuma-cuma, ya, sia-sia gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti ininya? Prinsipnya ngerti nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian prevensi. Sekarang kita pakai juga antibiotik untuk prevensi, ya, atau profilaksis, ya. Sebutannya adalah profilaksis. Kadang-kadang antibiotik diberikan untuk pencegahan, yaitu sebelum menjalani operasi, ya. Sebelum memasuki daerah yang endemik, misalnya anti malaria, ya. Nah, pada pasien-pasien yang imunitasnya rendah, contohnya HIV, yang sedang minum obat imunosupresan dan lain-lain, ya. Jadi perlu memberikan prevensi, ya. Tapi pada umumnya pada orang sehat tidak memerlukan, ya, hanya orang-orang tertentu. Oke. Nah, sekarang kita durasi pemakaian antibiotik, ya. Nah, pada prinsipnya kita usahakan sesingkat mungkin, ya. Umumnya untuk infeksi ringan atau sedang kita berikan 7-10 hari, ya. Namun untuk infeksi tertentu, misalnya infeksi saluran kemih pada wanita cukup 1-3 hari, ya, cukup 1-3 hari. Pada infeksi lain diperlukan waktu yang lebih panjang untuk mencegah resistensi, misalnya TBC, ya. TB, ya, diperlukan 6-9 bulan, panjang sekali, ya. Endokarditis dibutuhkan 4-6 minggu antibiotiknya, ya. Nah, durasi pemakaian juga dibatasi oleh toksisitas antibiotik. Misalnya aminoglikosida, ya, seperti gentamisin. Dianjurkan untuk tidak melebihi 2 minggu karena resiko kerusakan ginjal, ya. Karena kalau lebih dari 2 minggu dapat terjadi resiko kerusakan ginjal, ya. Nah, pemakaian antibiotik yang bijaksana, ya, sering juga disebut pemakaian antibiotik yang rasional, ya. Perlu dibentuk tim di rumah sakit atau institusi yang sering disebut antimicrobial stewardship committee, ya. Nah, perlu adanya laporan-laporan dan audit-audit, ya, misalnya laporan pola resistensi bakteria pada rumah sakit atau daerah tertentu, ya. Nah, audit pemakaian antibiotik, ya, kadang-kadang ada dokter-dokter yang nakal-nakal, yang tidak memberikan sesuai dengan panduan, ya. Jadi kita perlu membuat audit pemakaian antibiotik, ya. Saya kira ini yang terakhir nih, ya. Nah, apakah kalian ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Siapa yang ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, kita ini ya, kita foto dulu ya. Screenshot.
Oke, Arbella mana? Yuda, Vina, ketiduran ya? Enggak, Pak. Yuda enggak, tapi Vinanya mana Vinanya? Hadir, Ada, Pak. Ya, Hadir. mana? Tampilkan dong dirimu. Sri Wahyuni Damanik. Kamu orang Medan ya? Iya, Pak. Banyak lah orang Medan di sini. Monica juga orang Medan ya, Monica? Iya, Pak. Batu bara kan kamu kan? Christine orang Iya, apa, Pak. Christine? Tintin kau ditanya. Kamu orang Medan juga? Boru apa? Apa? Simatupang? Sirait. Oke. Hai Vina. Oh Yuda, itu tampang kamu kayak gitu ya? Lupa saya. Iya. Oke. Iya. Oke, 1 ya. 1, 2, 3. Tunggu ya. Mau sekali lagi? Sekali lagi boleh ya. Bentar ya. Alfi, kamu gelap ya. Ininya nggak begitu kelihatan mukanya ya. Ya. 1, 2. Ini masih kerekam ya? 1, 2, 3. Yuda, itu apa kamera kamu bisa nggak dikitin lagi supaya itu mulutnya nggak kelihatan, Yud. Alfi juga. Yes, baru bangun ya. Ini masih kerekam ya Pak ya? Oh iya, Kerekam, Pak masih ya? ya, saya matiin dulu ya. Oke, sorry.